itu milik Allah Azza wa Jalla. Akan datang suatu hari rumah ini rata dengan tanah. Akan datang suatu hari semua yang dibangun oleh manusia hanya tinggal kenangan tanpa tanda. Ketika orang-orang kafir di Mekah bertanya kepada Nabi SAW, kalau bangunan hancur, wajar mereka melihat. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung? Kalau kita ke Mekah, kita melihat Mekah penuh dengan gunung-gunung. Dan di negeri kita pun banyak gunung-gunung. Dan tempat yang kita sedang berada di dalamnya, ini tempat yang agak tinggi dibandingkan tadi masjid kita yang sholat subuh di sana. Mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Bagaimana ceritanya gunung-gunung itu? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan jadikan bumi ini rata gitu loh. Sekarang bumi ini nggak rata. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Ada gunung dan ada lembah. Tapi kelak semuanya akan rata sama tanah. Maka hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita miliknya dan kita akan kembali kepada Allah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan-urusan dunia kita dan urusan agama kita. Kita sibuk jemaah dari pagi sampai malam. Coba dipikirkan, berapa persen dari kesibukan kita yang untuk akhirat? Kita sering mendapatkan wejangan agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat katanya, tapi buktinya dusta. Kita SD belajar agama berapa jam? Berapa jam? 2 atau 3? SMP, SMA, kuliah, ada satu fase kita berhenti belajar agama. Kuliah ada nggak pelajaran agama? Semester 1 kalau nggak salah, 2 SKS, habis gitu selamat tinggal. Maka tadi slogan-slogan yang mengatakan menyeimbangkan dunia dan akhirat, benar seharusnya seperti itu, tapi realitanya enggak. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita lihat bagaimana orang tua kita meninggal dunia, pergi. Yang mereka bangun nggak dibawa. Kita lihat nenek-nenek kita. Kita lihat bagaimana Indonesia merdeka. Kemana mereka? Mereka tidak merasakan kemerdekaan. Mereka mati. Mereka meninggal dunia. Dan tidak ada yang mereka bawa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa temanya tadi? Syukur, bersyukur. Ya, bersyukur nih Ammar hadir di dunia. Ya Ammar,
engkau akan lihat dunia ini terlaknat. Semua yang kita sentuh itu akan hancur. Kita kalau bicara tempat yang dikutuk, tempat itu akan hancur. Dan semua yang kita sentuh dalam kehidupan ini akan hancur. Tidak ada kesenangan di muka bumi ini kecuali dibalut dengan kesedihan. Tidak ada yang tertawa dari pagi sampai sore, kecuali mungkin di sore hari dia akan menangis. Hari ini ada yang dilahirkan, dan di hari ini pula banyak yang dikebumikan. Itulah kehidupan. Bicara syukur, kita itu makhluk yang tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Allah sudah membuat pernyataan di dalam Al-Quran Al-Azim. Allah mengatakan wa qalil. Qalil itu artinya apa? Sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Yang ada dia terus ingin lebih. Dia ingin lebih, dia ingin lebih lagi. Jamaah rahimakumullah, sebuah surat pendek yang insya Allah semuanya menghafalnya kalau mau. Surat itu surat At-Takatsur, yang kalau kita baca terjemahannya artinya apa? Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan alhaakumut takatsur. Kalian itu dibuat lalai dengan bermegah-megahan, dengan banyak-banyakan harta, padahal nggak dibawa mati. Sampai Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan yaqulu ibnu Adam, anaknya Adam ini, manusia ini berkata, mali, 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 hartaku, hartaku, kata dia. Itu rumah milikku, itu usahaku, itu mobilku, itu tanahku. Dia nggak sadar bahwa dia nggak punya apa-apa, tapi merasa milikku, karena memang di dunia ini ada hak milik. Kalau rumah sertifikat SHM, kalau kendaraan BPKB. Yang antum bawa waktu naik kendaraan apa? STNK. Yang dibutuhkan oleh manusia apa sebenarnya? STNK. Untuk jalan aja gitu loh. Ada orang bawa BPKB di mobilnya? Nggak ada. Dia mau tunjukin sama orang ini mobilku, nggak ada. Dia pakai, orang lihat, dia sudah milik dia seperti itu. Tapi ada dalam hati itu suka memiliki, padahal tidak memiliki apa-apa. Makanya ketika Nabi alaihissalatu menjelaskan yaqulu ibnu Adam mali mali, anaknya Adam mengatakan hartaku, milikku, milikku, walaysa laka min malik. Nabi menegaskan, dan tidaklah yang menjadi milikmu kecuali tiga. Ma akalta fa'afnit. Siapa yang udah makan jagung? Oh, ana makan jagung tadi. Yang engkau makan kemudian dia akan musnah. Itu milikmu. Walaupun kita tahu jagung ini nggak ada SHM-nya, nggak ada. Tapi tadi kita makan, itu jadi milik kita jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, malabistahu fa'ablik. Yang engkau kenakan, baju yang kau pakai sampai usang. Ada orang pakai baju sampai rusak, sampai nggak bisa dipakai. Itu milikmu. Itu hartamu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa'amdai. Yang engkau keluarkan untuk sedekah, kemudian engkau simpan, itu milikmu. Sisanya fatarikuhu linnas, sisanya milik orang. Milik orang. Kita lihat sebagian kita akan pergi meninggalkan dunia dan dia baru tahu ternyata aku nggak punya apa-apa. Bahkan kita lihat ya bagaimana anak yang sayang sama orang tuanya, ketika orang tuanya mati itu jamnya dibuka jam.
Kalau dia seorang wanita, ana melihat ketika ibu ana meninggal dunia, rahimahullah ta'ala, kita harus buka antingnya. Kita buka gelang yang dia pakai, kita harus buka. Benar, dia nggak punya apa-apa, jemaah. Tapi ambisi kepada dunia membuat kita lupa dengan harta kita. Sampai Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia? Kata para sahabat, ya nggak ada lah. Masa kita suka sama mobil-mobilnya orang? Tetangga beli mobil baru, tiap hari kita datang mandiin gitu ya. Nggak ada. Kata Nabi SAW, kalian itu lebih cinta sama harta orang lain. Harta yang kita kumpulkan ya di rekening punya siapa? Punya siapa? Punya orang lain. Kita ini hanya ngumpulin. Dan terbukti kita merasakan harta orang lain. Yang orang tuanya meninggal merasakan. Oh, ternyata bukan hartanya bapak, hartanya aku. Dan kita nggak ambil pelajaran. Kita nanti akan seperti itu. Kita kerja, masukin rekening, kita tumpuk, kita beli tanah, kita beli rumah, ini itu. Coba tanyakan, milikmu? Bukan. Makanya usahakan tatkala kita bersedekah itu, ya paling tidak lebih banyak daripada yang kita simpan. Bisa seperti itu, jamaah? Padahal milik kita loh, itu milik kita. Yang kita sedekahkan itu milik kita. Dan kita tahu ya, pada hari kiamat akan ada hisab. Ana ingin mengingatkan ini karena sebagian kita mungkin pernah bersedekah dengan jumlah besar. Mungkin pernah sedekah dengan jumlah 1 miliar, 2 miliar. Tapi mungkin ada orang-orang yang sedekahnya cuma 5.000. Bisakah 5.000 ini ngalahkan 2 miliar? Bisa, jemaah. Allah itu maha adil. Pada hari kiamat perhitungan itu pakai persentase. Ingat persentase. Nabi SAW mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. Dirham ini uang perak, dinar ini uang emas. 1 dirham ini ya mungkin 200.000. Bisa mengalahkan 500 juta. Gimana ceritanya 200.000 bisa mengalahkan 500 juta? Kita kan kadang-kadang bangga, oh anak sedekah banyak anak. Kata Nabi SAW, tuh orang hanya punya uang 2 dirham. Uang dia cuma 2 dirham. Nggak punya lainnya dia, bas itu uang dia. Sebagian kita itu rumahnya ngontrak, nggak punya rumah dia. Kendaraannya ya kendaraan yang nggak mahal dia milikin. Dia punya gaji hanya segitu. Ada yang gajinya harian. Dia punya uang 2 dirham, anggap 400.000. 200.000 dia sedekahkan, dia infakkan. Berapa persen dari hartanya? 50%. Sedangkan orang yang sedekah 500 juta itu uangnya 1 triliun. Berapa persen, jemaah? Jemaah, kalau 500 juta itu berapa persen dari 1 triliun? 0,05, nggak sampai 1%. Loh, enggak lah. 0,5. 1%-nya aja sudah. Wah, 1%-nya 10 M. 1%-nya itu 10 miliar. 1%. Dia ini 500 juta berarti 0,05%. Lebih banyak mana berarti sedekahnya sama yang 200.000 itu? 200.000 lebih banyak. Cuma kita kadang-kadang merasa sudah banyak, sudah sedikit. Jadi kalau sedekah itu bandingkan dengan yang ditinggal.
Bukan dilihat nominal yang dikeluarin, tapi bandingkan dengan yang tersisa. Kita kadang-kala ada kotak amal ngeluarin 100.000, seakan-akan banyak kan. Di sebelah kita cuma ngeluarin 2.000. Kita merasa Masya Allah 100.000. Ternyata yang 2.000 cuma punya duit ya 2.000 itu dia, nggak punya lainnya. Terus gimana dia? Ya, ntar lagi kerja kata dia. Bismillah, rezeki ada dari Allah SWT. Maka kita perlu bermuhasabah tentang bagaimana kita memandang kepada dunia ini. Kita rakus dengan dunia yang tidak kita miliki dan kita tidak bawa mati. Rasul SAW pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Dhahhak, apa makananmu? Dia mengatakan al-lahm wal laban. Kata dia, makananku daging sama susu. Kenapa? Ya di Mekah nggak ada pertanian jemaah, nggak ada perkebunan. Jadi kalau yang bilang diet keto itu ya mereka memang ya nggak ada lainnya, ya bukan diet mereka. Kalau ada roti ya dia makan roti itu, cuma kan nggak selalu ada. Kata dia daging sama susu. Berarti ini orang kaya juga jemaah. Ila madza yasir. Terus itu daging sama susu jadi apa? Jadi apa jemaah? Itu Dhahhak nggak berani ngomong deh. Dia mengatakan ila ma qad alimtahu ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah mengetahuinya ya Rasul. Lalu kata Nabi SAW, innallaha daraba mat'ama ibn Adam mathalan lid dunya. Allah jadikan makanan manusia itu permisalan buat dunia. Permisalan buat dunia. Walaupun makanan itu dihiasi, ana nggak kebayang ya. Makanan itu dihiasi. Tapi sekarang ana bisa melihat bagaimana di restoran-restoran bintang 5 itu ya. Makanan itu dihias ya sama chefnya ya. Makannya cuma dikit jemaah, di model gini, model gini. Jadi apa nanti jemaah? Mau di model kayak apapun tetap jadi kotoran. Dan itu dunia jemaah. Terus nggak boleh kaya? Boleh kaya. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu nggak apa-apa. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Jemaah, apa syaratnya jadi orang kaya? Syaratnya takwa. Jadi pernah di Masjid Nabawi ini para sahabat ngomong urusan dunia, urusan fulus ya, ini itu. Belum ada Rasulullah SAW. Tahu-tahu Nabi keluar dari rumahnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kita ini ngomong urusan kekayaan ini, kata dia. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu, limanittaqa, asalkan orang itu bertakwa. Sebagian kita ketika kaya ternyata semakin miskin. Apa yang menyebabkan dia semakin miskin? Ambisi. Ana dulu berpikir ya, orang kalau kaya itu enak hidupnya, ibadahnya lebih banyak. Mungkin dia bisa tiap hari hatam, baca 3 juz Al-Quran. Oh, dia nggak ngapa-ngapain, fulus sudah tinggal buka keran. Dia di masjid dari maghrib sampai isya, karena dia udah nggak mikirin fulus lagi gitu loh. Tapi ternyata harta ini punya efek samping. Kita tuh kalau beli obat berusaha untuk baca efek sampingnya. Pernah nggak kita baca efek sampingnya harta? Apa sih? Kalau aku punya fulus ini, kira-kira seperti apa bahayanya buat aku? Ternyata orang yang kaya itu merasa nggak butuh. Kalau nggak butuh sama orang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai nggak butuh sama Allah, itu yang bahaya.
doanya nggak lagi panjang. Orang kalau nggak punya itu doanya panjang, karena dia nggak tahu besok makan apa. Sebagian kita tahu, insya Allah 2 tahun lagi masih ada harta. Kalau dia nggak kerja, cukup gitu. Atau 10 tahun, cukup. Sehingga dia jadi memohonnya kepada Allah. Jadi ini efek-efek samping ya. Artinya kita bisa hindarin hal itu. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa nggak butuh. Dan itu yang dikhawatirkan buat orang-orang yang punya harta lebih. Dan tadi disebutkan bahwasanya orang kaya itu bisa jadi miskin dia jiwanya. Makanya kita nggak peduli lagi untuk mengumpulkan harta, apakah dengan cara halal atau haram. Kita nggak pernah belajar kadang-kala jamaah, mana sih yang halal, mana sih yang haram. Ya semuanya diterabas, yang penting anak tidak nyakitin orang ya. Padahal dalam usaha, bisnis, kerja, dagang, apapun itu ada halal haram. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u. Datang satu masa orang nggak lagi peduli dari mana dia dapat harta, dari halal atau haram. Terus dia cari harta. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yang perlu kita lakukan adalah bermuhasabah, mengevaluasi kenapa kita kerja jemaah. Untuk apa jemaah? Buka usaha lagi, buka usaha lagi, buka usaha lagi, mati. Lalu terus buat apa sebenarnya? Maka jadikan ambisi kita itu akhirat. Buka usaha supaya kita bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Buka usaha supaya Anda bisa membantu dakwah ini. Buka usaha supaya Anda bisa menyekolahkan anak-anak yatim. Soalnya sebagian orang sudah sampai titik dia udah nggak butuh. Jadi tambahan harta dia itu nggak ada gunanya. Kapan harta itu berguna? Ketika dia butuh. Dan kita tahu ya, harta ini baru bermanfaat kalau kita keluarkan. Kalau di rekening kita nggak ada manfaatnya, hanya angka. Kapan bermanfaat? Ketika dikeluarkan. Nah, sebagian kita sampai titik udah nggak ada, tambahannya ini udah nggak ada gunanya. Tambah 0 pun nggak ada. Cuma nggak ada. Aku nggak mau beli apa lagi. Kalau dia butuh rumah, dia beli rumah udah punya. Oh dia butuh umpamanya beli mobil, udah ada mobil. Dia butuh, nggak ada. Jadi sampai fase tambahan 0 itu nggak ada gunanya sama sekali. Manfaatnya cuma apa? Cuma lihat di rekening. Oh masya Allah tambah 0-nya. Besok, oh masya Allah tambah 0-nya. Tapi manfaat udah nggak ada. Maka jangan sampai seperti itu. Niatkan buat akhirat. 0 itu akan terus bermanfaat. Alhamdulillah, anak mau bangun masjid lagi, dapat solusi. Anak ingat ya cerita jemaah haji. Waktu itu anak kerja jadi koresponden sebuah radio ya. Anak tanya ke satu jemaah, udah tua dia. Bapak udah berapa kali haji? Anak tanya. Kalau lihat penampilannya, ya Allah kayak orang nggak punya. Alhamdulillah, saya sudah 3 kali Pak Ustadz, katanya. Loh, gimana ceritanya, kata dia. Iya, waktu pertama saya haji Ustadz sama istri, kata dia. Saya ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki lagi kita nggak usah haji ya, kata dia. Kita bangun masjid. Kata istrinya, iya mas, orang Jawa dia. Subhanallah Ustaz, kami pulang dikasih rezeki sama Allah. Itu tambahan 0 itu terus nambah. Akhirnya kita bangun masjid Ustaz. Alhamdulillah. Selesai bangun masjid Ustaz, tambah lagi rezekinya Ustaz. Akhirnya kita berangkat haji lagi, daftar haji lagi. Karena udah ngomong,
bangun masjid, tapi dikasih rezeki, berangkatlah haji. Ketika kita haji, kita ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki nggak usah haji ya, kata dia. Terus ya sudah, kita aspal jalan di kampung. Orang kampung nih, jemaah. Alhamdulillah Ustaz, kami pulang punya rezeki, nol itu bertambah, jemaah. Kami aspal jalan kampung itu Ustaz, dikasih rezeki lagi sama Allah SWT. Akhirnya berangkat yang ketiga ini Ustaz. Mampukah kita seperti itu? Jadi nol itu tetap ada gunanya buat kita. Bukan berhenti, nol itu berhenti. Nggak keluar dari rekening kita. Berarti nggak ada manfaatnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia jadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Jadi kemana-mana takut miskin dia, padahal banyak hartanya. Ada kekhawatiran, takut bangkrut, takut gagal, banyak. Makanya kenapa di masa sekarang ini ada asuransi? Sejak kapan ada asuransi? Sejak manusia ambisi dunianya sudah nggak ketulungan. Pernah lihat becak diasuransikan? Apa yang diasuransikan? Mobil mewah. Padahal becak ini kalau rusak, ya udah nggak punya lagi dia. Yang punya mobil mewah ini rusak, dia bisa beli baru lagi padahal. Tapi kenapa dia harus asuransi? Takut, jemaah. Takut. Ini yang namanya azab nafsi, azab jiwa. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Mau tidur mikirin dunia, bangun tidur mikirin dunia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan, ruwet. Yang seharusnya dia sudah istirahat, enggak, tetap capek dia, jemaah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kecuali yang sudah ditakar buat dia. Tadi yang kita bicarakan, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Bas itu aja yang datang. Cuma ambisi ini yang membuat dia lelah sebenarnya, cuma. Tapi barang siapa yang akhirat ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya kaya, jemaah. Kaya. Ya, ini ikut tingkatan iman ya. Antum lihat Abu Bakar bisa sodakoh dengan semua hartanya, semuanya, jemaah. Umar bisa sodakoh dengan setengah hartanya, setengah. Ya, ikut keimanan. Orang yang akhirat ambisinya, Allah jadikan kaya hatinya. Ketika Umar ditanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Yang ditanya disisakan. Karena ingat, hitungannya persentase. Seperti ini ya Rasulullah, berarti separuhnya. Abu Bakar ditanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Lebih baik dari ini ya Rasulullah. Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Allah dan Rasulnya. Sampai seperti itu imannya. Jadi tadi ketika orang ambisinya akhirat, Allah jadikan hatinya kaya, urusannya disederhanakan, dan Allah kirimkan dunia kepada dia, sedangkan dia nggak mau gitu. Aku mau mati, aku mau tinggalkan semuanya. Dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi sama Allah. Ya udah, buat bekal dia ke akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, banyak-banyak baca doa. Ada doa yang sering Nabi baca bersama sahabatnya, artinya dibacakan untuk sahabatnya. Agak panjang doa itu. Di antara permintaan Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar. Jangan. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai jadi tujuan ilmu kami. Ilmu kami cuma belajar buat dunia, belajar buat dunia, belajar buat akhirat kita, jemaah. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, silahkan. Dari YouTube, kajiannya di rumah Amar ya?
Bukan rumahnya Amma. Siap. Nggak ada mic-nya di situ. Mana mic-nya? Oh, disimpan sama bapak-bapak mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat, beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti datang kajian yang Bapak Ustadz berikan. Alhamdulillah saya sudah mendengar beberapa materi yang Ustadz sampaikan pagi ini. Baru saya tahu bahwa di dalam kita bersedekah itu kita harus menghitung persentase berapa yang tertinggal dengan kita. Jadi walaupun yang kita kasih banyak, tetapi masih banyak berlebih pada diri kita, itu ternyata tidak ada manfaatnya dan tidak berguna. Lebih baik mengasih 2.000 tetapi memang dia tidak ada yang disimpan. Nah, ini sudah saya ketahui bahwa bagaimana cara kita secara teori memang kita mengetahui persentase dalam membagikan zakat atau mengeluarkan rezeki yang kita punya. Ini bagaimana caranya kita mengapakan diri kita, Ustadz? Kita tahu secara teori ini demikian jalannya, tetapi dalam prakteknya itu kadang susah sekali kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Secara hati benar, tapi pikiran melakukannya lain gitu Ustaz. Jadi bagaimana kita bisa mensejajarkan antara pikiran dan hati yang udah saya dapat pagi ini. Alhamdulillah, syukurillah materi yang begitu bagus. Ternyata kita bersedekah itu bukan banyak nilai banyaknya, tetapi berapa yang tersimpan terduduk pada diri kita. Mungkin saya hanya ingin mendengar bagaimana cara kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam masalah ini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Soalnya pikiran kadang-kala nggak sejalan sama hati. Ilmu yang kita milikin tapi ternyata hati kita belum bisa menjalankannya. Konsep sedekah dalam Islam ini ada sedekah wajib. Kita tahu sedekah wajib itu zakat 2,5%. Itu yang wajib. Tapi kalau bicara ingin lebih, maka kita ingin mencari derajat yang lebih tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menyebutkan memang dalam bersedekah itu alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Allah menyebutkan orang-orang bertakwa itu berinfak dalam kondisi sempit dan lapang. Sebagian kita baru bersedekah kalau banyak hartanya. Enggak. Orang beriman itu engkau nggak punya tetap sedekah, bisa sedekah. Walaupun tadi nominalnya nggak banyak, padahal hitungannya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang semua itu dimulai dari bawah. Ana rasakan, dan insya Allah semua merasakannya. Ketika uang kita sedikit, kita itu sedekah banyak aman. Kita mau yang punya duit 10.000, mau sedekah 5.000 itu bisa. Mah cuma 5.000, padahal itu setengah harta kita. Kemudian ketika kita punya duit 100.000, bisakah kita sedekah 50.000? Masih bisa. 50.000, insya Allah ntar cari lagi gitu kan. Padahal 50%. Ketika uang kita 1 juta, mau sedekah 500.000 mulai berat. Padahal nilai 500.000 itu sama dengan 5.000, nggak ada bedanya, sama persis. Ketika kita punya uang 1 M, mampukah kita sedekah 500 juta? Padahal sama dengan 5.000, sama. Masalahnya di mana? Cinta dunia, hubbud dunya. Makanya agar kita bisa menyelaraskan pikiran dan hati itu, diantaranya adalah dengan mengingat akhirat. Salah satu caranya adalah dengan ziarah kubur. Orang ketika lihat bapaknya, bapak mungkin yang dulu punya usaha besar, ya Allah nggak ada yang dibawa sama bapak ya, ditinggalkan buat anak-anaknya.
Dan kadangkala aku, mamanya seorang ibu, anak-anakku sudah mapan semuanya. Buat apa hartaku? Ya seharusnya buat aku gitu loh. Buat aku, anakku sudah Masya Allah semuanya. Maka bagaimana dia menyelaraskan pikiran dan hati ini? Tadi salah satunya dengan memperbanyak mengingat kematian, ya, kemudian mengingat akhirat. Cuma memang para ulama ketika berbincang, bolehkah orang sedekah dengan semua hartanya? Seperti Abu Bakar, ya kalau imanmu seperti Abu Bakar, tafadhol. Jangan pulang nanti mengeluh uangnya habis gitu. Kalau nggak mampu seperti imannya Umar, ya separuhnya. Umar kan hanya separuhnya yang dia berikan. Jadi jangan berlebih-lebihan bersedekah dan jangan bakhil. Jadi paling enggak tetap pikiran kita dipakai, tapi hati kita menjadi pemandu tatkala kita beramal. Dan ingat jamaah, ada syarat diterimanya sedekah kita, itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan kalau bisa kita ini punya amalan yang tersembunyi. Sedekah suami nggak tahu, sedekah anak nggak tahu, suami juga sedekah istri nggak tahu. Istri sedekah suami nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting jangan pakai duitnya suami. Ini sedekah pakai duitnya sendiri gitu loh. Kalau pakai duitnya suami, mau nggak mau harus pakai izin suaminya. Kemudian tadi berdoa agar kita dikuatkan keyakinan kita dengan akhirat, dan kita memandang kepada dunia ini benar-benar hina. Makanya ketika Nabi SAW tidur, ya, di atas kasur yang dari tikar, dari daunnya kurma itu, bekas di perutnya Nabi SAW ada garis-garisnya. Umar nangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia hidup dalam kelezatan, kenyamanan, dan engkau hidup seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia, Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin. Aku ini hidup di dunia ini seperti seorang pengendara istadalla tahta syajarah, yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Jadi kita di dunia ini cuma di rest area cuma. Ada orang di rest area bangun rumah? Nggak ada. Udah kita ke toilet apa, bawa keperluan, berangkat lagi. Itulah permisalan Nabi SAW dengan dunia. Udah, aku mau pergi. Dan betul Nabi sudah pergi SAW. Dan kita pun akan pergi. Maka memandang dunia dengan pandangan yang benar itu akan membuat kita, ya insya Allah kalau sedekah tadi mikirnya, oh alhamdulillah, mamanya kita punya uang 100 juta, kita sedekah 50 juta, alhamdulillah 50 juta yang aku kirim di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, iya silahkan kalau ada yang lainnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi setelah saya mendengar dari penyampaian yang Ustadz sampaikan, berarti kalau kita mengetahui bahwa hidup kita ini di dunia ini hanya sementara, akhirat yang nyata dan lebih di sana, berarti kita tak perlulah kaya-kaya ya Ustaz di dunia ini gitu. Tapi kadang yang namanya kita manusia ini kan kebutuhannya kan, keinginan boleh katakan ada, karena kita bukan malaikat kan Ustaz. Kita manusia biasa. Jadi kalau udah tengok kajian ini kan berarti kita tidak perlulah kaya-kaya banyak duit, yang penting hati kita untuk mempersiapkan akhirat itu. Tapi bagaimana ya cara kita menanam hati kita itu supaya bisa mengarah ke sana itu Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Masya Allah, Masya Allah. Mana Bang Riko? Masya Allah, barakallahu fikum ya. Salam buat beliau. Iya, kalau bicara nggak perlu kaya-kaya, perlu kaya. Perlu kaya. Kan Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu, asalkan bertakwa. Tadi kalau orang muslim itu kaya, uangnya 1 juta, dia sedekah 500.000, Masya Allah manfaatnya kan banyak.
sisanya 500.000. Kalau dia punya uang 10 miliar, sodakohnya 5 miliar, Masya Allah kan, manfaatnya buat umat itu besar. Jadi kalau bicara kaya itu nggak apa-apa, yang penting bertakwa. Namun tadi jangan sampai kita sampai di satu titik nol itu cuma nambah tapi nggak keluar. Nolnya nambah loh. Yang dikeluarkan berapa? Tetap 100 juta mamanya. Saya alhamdulillah Ustaz, tiap tahun saya sedekah 100 juta. Padahal nolnya sudah nambah dia. Seharusnya 100 juta itu juga nambah, nolnya 1. Jadi tetap berpikir persentase tadi. Kaya silahkan. Kalau bicara kebutuhan manusia itu terbatas. Baju manusia butuh berapa? 2 lah, 1 dipakai, 1 dicuci. Tas, mama butuh tas berapa? Mama butuh tas berapa? Mama tasnya sama dengan warna bajunya. Kalau bajunya 10, tasnya 10. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Dan kalau bicara keinginan, ya keinginan nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Kita punya mobil ini, kepingin punya mobil ini, maka kita punya handphone. Perusahaan-perusahaan ini kan memang bikin handphone itu berusaha dia untuk menggabungkan kebutuhan dengan keinginan. Padahal lebih banyak keinginannya. Kalau butuh, banyak orang tua butuh HP apa? Ya bisa buat telepon, bisa buat WA, selesai. Tapi kalau keinginan, Masya Allah, kepingin yang kameranya 7 supaya lebih keren, momen seperti. Jadi kalau keinginan itu memang nggak ada batasannya. Kita yang harus mengerem keinginan itu. Tapi kalau kaya butuh tadi, karena umat butuh gitu loh. Dan kita butuh buat akhirat kita. Makanya pernah di masa Nabi SAW, orang-orang miskin itu ngeluh. Datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, itu orang-orang kaya borong pahala mereka. Kata Nabi SAW, gimana kata dia? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Sama. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita puasa. Orang kaya sama miskin sama di sini. Puasa sama, sholat sama. Terus yang jadi masalah mereka bisa sodako, kita nggak bisa sodako. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwal. Mereka bisa sodako dengan kelebihan harta mereka, kita nggak bisa gitu loh. Ini orang miskin kepingin gitu loh, tapi nggak bisa. Lalu kata Nabi SAW, kalian mau nggak aku kasih amalan yang bisa menyeimbangi mereka? Iya ya Rasulullah. Nah, selesai sholat kalian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu ya. Itu insya Allah kalian bisa menyaingi mereka. Sudah sahabat bahagia ya. Tahu-tahu orang kaya dengar, ngamalin juga orang kaya. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, mereka ikut-ikutan, kata dia. Kita sudah mau bersaing, tahu-tahu diikutin sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki gitu. Dan belum tentu kalau yang miskin kaya bisa seperti orang kaya yang bersedekah, belum tentu. Maka kita harus bersyukur dengan kondisi yang ada. Tadi yang kaya silahkan, semakin bisa memberikan manfaat buat orang. Jadi ketika ambisinya akhirat, semakin Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman kaya raya. Tapi buat apa? Tadi buat kebutuhan umat gitu loh. Bukan untuk kebutuhan pribadi. Soalnya kebutuhannya udah cukup gitu loh. Jadi kadang berpikir cari fulus lagi, buat apa Ustaz? Ana udah cukup gitu loh. Umur sudah sekian ya. Nggak manfaat, tambahan 0 itu nggak manfaat buat akhiratnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Cuma tadi jangan sampai lupa halal haram ya ketika mencari dunia. Nah, kita rasa cukup jamaah. Ana akan berdoa seperti doa yang Nabi SAW bacakan buat para sahabatnya ya. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ana kembalikan ke MC tuan rumah, tafadhal.